Pada kesempatan ini saya akan mencoba menerangkan tentang konsep optik, yang mana optika merupakan cabang ilmu fisika mengenai perambatan dan sifat-sifat cahaya. Kajian optika dibagi ke dalam optika geometri dan optika fisis. Optika geometri merupakan cabang optika mengenai pemantulan dan pembiasan cahaya. Konsep optika geometri didasarkan pada model berkas dari cahaya yang menganggap bahwa cahaya berjalan dalam lintasan yang berbentuk garis lurus yang disebut berkas cahaya. Alat optik menggunakan optika geometri sebagai konsep dasarnya. Konsep yang digunakan dalam alat optik yaitu konsep pemantulan dan pembiasan cahaya. Perilaku cahaya dapat membentuk suatu bayangan benda. Macam bayangan adalah nyata dan maya. Bayangan nyata adalah bayangan yang terbentuk dari sinar yang melewati titik bayangan dan menyebar dari titik bayangan, yaitu bayangan yang terbentuk dari perpotongan sinar yang dipantulkan, dibiaskan, atau diteruskan. Animasinya dapat dilihat dari animasi yang ditampilkan. Yang di dalam animasi ini yaitu cermin cekung ya. Bayangan nyata dapat diperlihatkan atau ditangkap dengan layar seperti di bioskop. Jadi kalau bayangannya dapat ditangkap dengan layar, maka bayangan tersebut adalah bayangan nyata. Sedangkan bayangan maya adalah bayangan yang terbentuk dari sinar yang seolah-olah melewati titik bayangan yang hanya seakan-akan menyebar dari titik tersebut, yaitu bayangan tidak terbentuk dari sinar pemantulan atau pembiasan. Animasi pembentukan bayangan maya dapat dilihat. Animasi yang terbentuk ini adalah animasi dari cermin cekung. Nah, bayangan maya tidak dapat diperlihatkan atau ditangkap dengan layar. Jadi tadi kalau bayangan nyata bisa ditangkap dengan layar, untuk bayangan maya tidak dapat ditangkap dengan layar. Selanjutnya pemantulan cahaya. Pemantulan cahaya terdiri dari dua jenis, yaitu pemantulan baur dan pemantulan teratur. Pemantulan cahaya pada permukaan datar seperti cermin atau permukaan air tenang termasuk dalam pemantulan teratur. Pemantulan cahaya pada permukaan kasar seperti pakaian, kertas, dan aspal jalan termasuk dalam pemantulan baur. Jadi pada pemantulan pada permukaan datar itu teratur seperti cermin atau permukaan air. Permukaan air tenang ini maksudnya seperti apa? Jadi pada suatu sudut tertentu dari cahaya jikalau ditembakkan ke dalam permukaan air pada sudut tertentu itu dan pada kondisi tertentu dia akan dipantulkan. Jadi tidak diteruskan tetapi dipantulkan lah. Pemantulan ini adalah pemantulan teratur seperti itu. Coba bisa dilihat dari animasi ini, kalau pemantulan teratur, cahaya yang dipantulkan itu sama ininya, sudutnya sebenarnya sama dari cahaya datang dan cahaya pantulnya. Beda dengan ini ya, yang dari pemantulan baur. Kalau pemantulan baur ini acak-acak, jadi dia tidak teratur. Ini ya, tapi sebenarnya di pemantulan baur ini sebenarnya juga sama sudutnya. Cuman dia mengenai permukaan yang tidak teratur alias tidak rata. Jadi akhirnya pemantulannya tidak bisa teratur seperti pada permukaan yang datar. Coba kita lihat. Ini sudut datang dan pantulnya juga sama sebenarnya. Hanya permukaan inilah yang membedakan. Jadi akhirnya sudut cahaya yang dipantulkan itu tidak teratur atau acak-acak, tidak seperti pada permukaan datar. Ketika cahaya menimpa permukaan benda, sebagian cahaya dipantulkan. Sisanya diserap oleh benda yang diubah menjadi energi panas. Jadi kalau kita memberikan atau menembakkan cahaya ke suatu permukaan, itu
Tidak semuanya itu dipantulkan, tapi ada beberapa yang diserap. Meskipun itu juga dari cermin ya. Cermin itu kan memantulkan cahaya, tetapi sebenarnya ada beberapa persen itu diserap dan menjadi energi panas, seperti itu. Jika benda tersebut transparan seperti kaca atau air, maka sebagian diteruskan. Benda-benda yang sangat mengkilap seperti cermin berlapis perak, lebih dari 95% cahaya bisa dipantulkan. Nah, ini sepatu yang mengkilap ini cahaya bisa memantulkan. Untuk ubin yang mengkilat ini juga cahaya bisa dipantulkan. Berbeda dengan gelas yang transparan, ini cahaya akan diteruskan, bukan dipantulkan tapi diteruskan. Begitu juga pada air laut yang bening ini, cahaya akan diteruskan seperti itu. Pada sekitar tahun 1621, ilmuwan Belanda bernama Wilbrod Snell melakukan eksperimen untuk mencari hubungan antara sudut datang dengan sudut pantul. Hasil eksperimen ini dikenal dengan nama hukum Snellius, yaitu sinar datang, sinar pantul, dan garis normal terletak pada satu bidang datar yang sama. Sudut datang sama dengan sudut pantul. Coba kita lihat. Ini jikalau ini sinar ini saya buatkan sudut terhadap terhadap permukaan ini, coba kita lihat. Kalau kita set menjadi 30 derajat, maka sudut pantulnya pun 30 derajat. Ya, lihat. 30 derajat ini garis normal. Garis normal adalah garis yang tegak lurus dengan permukaan. Ini 90 derajat dengan permukaan, itu garis normal. Jika ini saya tambah lagi sudutnya 50 derajat, maka sudut pantulnya pun juga 50 derajat. Itulah yang dimaksud dengan hukum Snellius. Kalau ini saya buat 0, maka sudut pantulnya juga 0. Nah, itu seperti itu. Sinar datang, sinar pantul, dan garis normal terletak pada satu bidang datar yang sama. Satu bidang datar yang sama. Sudut sinar datang sama dengan sudut sinar pantul. Seperti itu. Coba bisa dilihat dari animasi ini. Sinar datang, sinar pantul terletak pada garis. Ini garis normal pada satu bidang datar. Ini jika dilihat dari atas itu kayak satu garis gitu loh. Seperti itu, satu bidang datar. Sinar datang mengenai cermin datar akan dipantulkan sesuai prinsip hukum Snellius, yaitu sudut sinar datang sama dengan sudut sinar pantul terhadap garis normal. Coba kita lihat. Ini cermin datar ya. Nah, pembentukan bayangan dari cermin datar merupakan perpanjangan dari sinar pantulnya ke arah cermin. Nah, ini sinar pembentukan bayangannya itu perpanjangan dari sinar pantulnya. Ini sinar datang, ini sinar pantul. Berarti ini perpanjangannya ke sana. Pembentukan bayangan dari cermin datar merupakan perpanjangan dari sinar pantulnya ke arah cermin. Nah, jikalau tadi ada sudut ya, terbentuk sudut. Kalau ini tegak lurus, maka perpanjangan juga dari perpanjangan sinar pantulnya, berarti ke arah sini. Sama juga seperti yang tadi. Sekarang cermin cekung. Sinar istimewa pada cermin cekung adalah sinar datang. Ini lihat, sinar yang datang sejajar dengan sumbu utama dipantulkan melalui titik fokus cermin. Nah, ini jika sinar datangnya itu sejajar dengan sumbu utama. Sumbu utama itu ini sejajar. Kalau sejajar, maka sinar ini akan dipantulkan oleh cermin cekung, yaitu melewati titik fokusnya. Ingat, kalau ini sejajar dengan sumbu ini, maka dia akan dipantulkan melalui titik fokusnya. Yang kedua, sinar yang datang melalui titik fokus cermin akan dipantulkan sejajar sumbu utama. Ini kebalikan yang tadi. Yang pertama tadi sejajar sumbu utama dipantulkan melewati fokus.
Nah, kalau ini sinar yang datangnya melewati fokus, maka akan dipantulkan sejajar dengan sumbu utama, seperti itu. Sinar yang melalui pusat kelengkungan cermin akan dikembalikan. Pusat kelengkungannya ini tengah. Nah, ya ini tengah, ini pusat kelengkungan. Pusat kelengkungan ini samanya itu seperti jari-jari. Kalau ini cermin ini saya fullkan terus, maka akan terbentuk suatu lingkaran. Lah, pusat kelengkungan ini adalah jari-jari dari lingkaran itu. Itu jikalau ini saya teruskan. Selanjutnya, sifat-sifat istimewa pada cermin cembung. Yang pertama, sinar datang sejajar dengan sumbu utama dipantulkan seolah-olah berasal dari titik fokus cermin. Sinar datang dari yang sejajar dengan sumbu utama dipantulkan seolah-olah berasal dari titik fokus. Ini fokus, seolah-olah dari sini. Karena ini titiknya yang sinar datangnya di sini, maka tinggal teruskan dari fokusnya berarti ke arah sana. Nah, ini. Yang kedua, sinar yang datang menuju titik fokus akan dipantulkan sejajar sumbu utama. Nah, ini ganti sinarnya datangnya dari sini, yang jika diteruskan dia akan nyampe ke titik fokus. Tapi ini kan cermin, jadi tidak diteruskan, dipantulkan. Jadi di sini kalau dia keadaan seperti ini, maka dia akan dipantulkan sejajar sumbu utama, kebalikan dari yang pertama tadi. Jika sinar datang ini ya menuju pusat kelengkungan, ini pusat kelengkungan atau jari-jari, kalau ini diteruskan jadi lingkaran, maka sinar pantulnya akan dikembalikan lagi, jadi ke sini akan dikembalikan lagi ke sana, seperti itu. Selanjutnya, pembentukan bayangan pada cermin. Sifat-sifat bayangan yang dipenuhi oleh cermin datar adalah bisa dilihat seperti ini. Ini sama ya, ini coba, ini gerakannya juga sama. Bersifat maya, yaitu bayangan berada di belakang cermin dan tidak dapat ditangkap oleh layar. Ini berada di belakang cermin, bayangannya itu seolah-olah ada di belakang cermin. Yang kedua, bayangan terbentuk dari perpanjangan sinar pantul. Nah, seperti bisa diutarakan tadi. Ini sinar pantul, bayangannya terbentuk dari sini. Kalau dimulai dari bawah, ini ya, sama sinar datang ke bawah, ke sana, pantul berarti kan ke sini. Nah, ini bawah. Kalau kita lihat dari atas, pantul ke sini, terbentuknya atas ini. Makanya ini dengan ini. Jarak bayangan ke cermin sama dengan jarak benda ke cermin. Jarak bayangan ke cermin, sampai cermin ini, cermin datar, itu sama dengan jarak bayangan ke cermin. Itu benda ke cermin sama dengan bayangan ke cermin. Keempat, sisi bagian kanan benda menjadi sisi bagian kiri bayangan. Ini seperti kalau kita mengaca ya, kita lambaikan tangan kiri, maka yang di cermin seolah-olah itu tangan kanan yang melambai, seperti itu. Jadi sisi bagian kanan benda menjadi sisi bagian kiri bayangan, kebalikannya. Selanjutnya pada cermin cekung ya, seperti ini, sinar datang, titik fokus, dari titik fokus bisa dipantulkan sejajar sumbu utama. Kalau sinar datang itu sejajar sumbu utama, dipantulkan melalui titik fokus, jadinya bendanya seperti ini. Ini bayangannya, bukan bayangannya seperti ini. Nah, ini jikalau benda di dalam pas di titik pusat kelengkungan. Kalau yang tadi itu benda di sebelah ininya lebih besar dari titik titik pusat kelengkungan. Pusat kelengkungan ini titik fokusnya, jadi ini lebih besar, bayangannya akan seperti ini. Kalau pas bayangannya di sini, ya pas di bawahnya, dengan kondisi benda dengan bayangan itu sama, tingginya sama, tetapi bayangannya terbalik, seperti itu. Kalau di antara titik fokus dan pusat kelengkungan, maka bayangannya akan diperbesar dan diperbalik seperti ini. Ya.
Kalau pas di titik fokus, bayangan tidak tak hingga alias tidak terbentuk jauh ke sana, itu terus tidak akan ketemu bayangan ya. Jadi makanya bayangannya di tak hingga. Jika benda di antara cermin dan titik fokus, maka bayangannya, lihat bayangannya ini tuh diperbesar dan tegak sama dengan bendanya ya. Kalau yang tadi itu kan terbalik ya, beda, terbalik semua. Kalau ini tegak seperti itu. Selanjutnya cermin cembung. Kalau cermin cembung kurang lebihnya seperti ini ya. Jadi dibantulkan seolah-olah pada ini melebar dari titik fokus. Kalau sinarnya sinar yang sejajar sumbu utama. Sedangkan sinar yang datang itu seolah-olah ke pusat kelengkungan, maka akan dibantulkan kembali. Dan kalau dibentuk bayangan itu akan jadi seperti ini. Bayangannya ada titik perpotongan ini ya, seperti itu. Sekarang pembiasan cahaya pada ini pada lensa. Sebelumnya adalah konsep dasarnya adalah pembiasan adalah perubahan besaran atau cepat lambat, panjang gelombang, arah dan lain-lain yang dialami oleh cahaya pada saat melintas dari suatu medium ke medium yang lain. Coba dilihat nih, ini dari udara, ini harusnya ke sini, dia akan di arah sinar yang dibiaskan ini dibiaskan, jadi harusnya ke sini kan, tapi ini dia dipatahkan seperti ini. Jadi kalau dari udara ke kaca dipatahkan, dia mendekati garis normal. Kita lihat ini adalah garis normalnya. Nah, jikalau ini dari kaca ke udara, ini sama lagi kita anggap ini bolong ya, itu sinarnya akan dibiaskan juga, tetapi dibiaskan menjauhi menjauhi arah sinar yang seharusnya kalau itu tidak dipatahkan, maksudnya seperti itu, atau menjauhi garis normal. Nah, ini berarti dari medium yang rapat ke medium yang renggang. Kalau yang tadi dari medium renggang ke medium yang rapat, seperti itu. Coba kita lihat ini. Jika sinar datang tegak lurus bidang medium atau sejajar garis normal, maka kecepatan sinar tetap dibiaskan, tetapi arah sinar tidak dibiaskan melainkan diteruskan. Arahnya tetap tidak dibiaskan kalau dia tegak lurus, tapi kecepatannya berbeda. Ini kelihatannya aneh, tapi kecepatannya berbeda. Jadi arahnya tetap, tapi kecepatannya tetap dibiaskan. Ini tadi kan nih, kalau keadaan miring jelas dibiaskan ya, arahnya juga dibiaskan. Kalau ini arahnya tetap, tetapi kecepatannya yang dibiaskan, jadi dia lebih lambat. Arah sinar yang datang dari medium kurang rapat atau lebih renggang ke medium yang lebih rapat akan dibelokkan mendekati garis normal. Ini garis normalnya ya, jadi kan harusnya ke sini, dia dibelokkannya mendekati. Jadi mendekati ke garis normal, bukannya ke sini tapi dia mendekati, berarti ke sini ya.
sinar yang datang dari medium kurang rapat atau lebih renggang ke medium yang lebih rapat akan dibelokkan mendekati garis normal. Itu yang tadi sudah di ini. Selanjutnya, arah sinar yang datang dari medium lebih rapat ke medium kurang rapat atau lebih renggang akan dibelokkan menjauhi garis normal. Ini dari kaca ke udara. Lihat, ini semakin jauh. Harusnya kan ke sini. Ini garis normalnya yang tegak ke atas ini ya, yang warna biru. Nah, dia harusnya ke sini. Yang tadi itu mendekati, kalau yang ini tidak, ya ini menjauhi. Dia semakin ke sana. Bukan ke sini tapi ke sana, menjauhi dari garis normal ini. Ingat, peristiwa pembiasan tidak hanya berkaitan dengan pembelokan arah sinar cahaya, tetapi berkaitan dengan perubahan pada besaran sinar cahaya yang terjadi setelah sinar melewati medium. Ada satu besaran tidak pernah berubah dalam peristiwa pembiasan, yaitu frekuensi sinar atau cahaya. Dalam ininya bisa dilihat konsepnya. Ini sinar datang, ini sinar bias ya, yang sudah dibiaskan. Ini medium I, medium R. Di NI sin I sama dengan NR sin R. N adalah indeks bias medium. Kalau NI berarti medium I. NR adalah indeks bias medium R atau medium 2 kalau dalam konteks ini. Itu. Nah, ini adalah I ya, sinus I. Nah, ini sinus R, nanti sudut R-nya nanti di sini. Ini sudut I, sudut R. Indeks bias adalah perbandingan cepat rambat cahaya di udara dengan cepat rambat cahaya pada medium, atau N sama dengan C per V. Jadi perbandingan antara cepat rambat cahaya di udara dengan cepat rambat di medium. Di cepat rambat di udara berapa, setelah melewati medium dia berapa. Oh, berarti ini ada indeks biasnya berapa, bisa dihitung. Pemantulan sempurna. Pemantulan sempurna adalah pemantulan yang terjadi pada bidang batas dua zat bening yang berbeda kerapatan optiknya. Pemantulan sempurna terjadi jika cahaya berasal dari medium rapat ke medium kurang rapat atau lebih renggang pada pada sudut datang tertentu. Bisa dilihat. Nah, lihat ini. Nah, ini terjadi. Kalau yang sebelumnya tidak terjadi pemantulan. Nah, ini dia dibiaskan ke sana. Kalau yang ini dibiaskan ke sana. Ini sinar datangnya. Ya, kita lihat lagi. Nah, ini ya, yang lagi dari sini arah cahaya datang berasal dari air menuju ke udara. Nah, itu cahayanya akan dibelokkan menjauhi garis normal. Kalau ini pada sudut datang tertentu, sudut bias cahaya 90 derajat terhadap garis normal. Jadi ini dibiaskan 90 derajat. Berkas sinar bias yang berimpit dengan bidang batas berkaska, sudut datang seperti ini dinamakan sudut kritis ya. Ini adalah sudut kritis. Yaitu sudut ini nanti sinarnya itu akan terbentuk tegak lurus dengan garis normal. Ini garis normal. Jadi ke arah sini, ke arah permukaan ini ya, yang sejajar dengan permukaan. Seperti itu. Nah, setelah itu, apabila sudut datang lebih besar dari sudut kritis, maka arah sinar biasnya tidak lagi menuju ke udara, tetapi seluruhnya dikembalikan ke dalam air atau dipantulkan. Di peristiwa inilah yang disebut dengan pemantulan sempurna. Pemantulan sempurna, nah, jadi pemantulan sempurna jadi jika sinar berasal dari medium rapat ke medium kurang rapat atau lebih renggang. Dan itu sudut datang sinar lebih besar dari sudut kritis. Sekarang pembentukan bayangan pada lensa datar. Bayangan yang terbentuk pada lensa datar selalu nyata, tegak, dan sama besar dengan bendanya, serta letaknya tidak sepihak dengan bendanya. Ini lensa datar, tidak sepihak, ini di sini, ini di sini ya.
visualisasinya itu. Sekarang lensa cengkung. Sinar istimewa pada lensa cengkung yaitu arah sinar datang yang sejajar sumbu utama lensa akan dibiaskan seolah-olah dari titik fokus. Arah sinar datang yang sejajar sumbu utama akan dibiaskan seolah-olah dari titik fokus, seolah-olah dari sini berarti ke sana, ditarik garis lurus, nah seperti itu. Nah, yang kedua, arah sinar datang yang seolah-olah mengarah ke titik fokus akan dibiaskan sejajar sumbu utama. Ini seolah-olah fokus, maka akan dibiaskan sejajar sumbu utama. Ini arah sinar datang yang melalui pusat optik lensa tidak dibiaskan, tetapi diteruskan. Ini melalui titik pusat ya, optik ya. Dia tidak dibiaskan tapi diteruskan. Coba lihat ini. Nah, ini dari sini bentuk seperti ini. Jadi bayangan yang terbentuk oleh lensa cekung selalu maya, tegak dan diperkecil dari bendanya serta berada di pihak dengan bendanya, berada sepihak dengan bendanya ya. Selanjutnya lensa cembung. Sinar-sinar istimewa pada lensa cembung yaitu arah sinar datang yang sejajar sumbu utama lensa akan dibiaskan melalui titik fokus. Jika sejajar, dibiaskan titik fokus. Nah, ini melalui titik fokus. Arah sinar datang yang melalui titik fokus lensa akan dibiaskan sejajar sumbu utama. Titik fokus, sejajar sumbu utama. Arah sinar datang yang melalui pusat optik lensa tidak dibiaskan tetapi akan diteruskan. Ini. Coba kita lihat konsep-konsep tadi. Seperti ini. Bila benda berada di antara titik pusat optik dan fokus, maka bayangan yang terbentuk adalah maya, tegak, dan diperbesar dengan bendanya serta letaknya sepihak dengan bendanya. Nah, bila benda berada di titik fokus, maka tidak terbentuk bayangan. Nah, bila benda berada di titik fokus dan titik pusat kelengkungan, maka bayangan yang terbentuk adalah nyata, terbalik, dan diperbesar dengan bendanya serta letaknya tidak sepihak dengan benda. Bila benda berada di titik pusat kelengkungan, maka bayangan yang terbentuk adalah nyata, terbalik, dan sama besar dengan bendanya, serta letaknya tidak sepihak dengan benda. Dan bila benda berada di antara titik pusat kelengkungan dan tak hingga, maka bayangan yang terbentuk adalah nyata, terbalik, dan diperkecil dengan bendanya, serta letaknya tidak sepihak dengan benda.